Hai teman-teman, gimana persiapan UKM PPD-nya? Semoga tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelainan pada tulang belakang, di mana kelainan tersebut berupa deformitas. Ada 3 deformitas yang akan kita bahas saat ini. Oke, yang pertama, kifosis. Nah, kita harus tahu bahwa tulang belakang itu bentuknya tidak rata. Contohnya seperti ini. Nah, dia melengkung-melengkung membentuk curve atau kurvatura yang kita sebut. Nah, akan tetapi jika lengkungannya menjadi tidak normal atau terlalu berlebih ke depan, itu disebut kifosis. Sehingga penampakan klinisnya pasien biasanya lebih membungkuk. Akan tetapi bisa saja pada pasien yang dengan berat badan yang terlalu tinggi atau gemuk, bisa saja kurvatura ini tidak terlalu terlihat dari luar. Akan tetapi baru terlihat setelah pemeriksaan ronsen pada vertebra. Nah, yang pertama kan tadi kita tahu kifosis. Kifosis ingat saja bentuknya huruf K, di mana K itu ada bagian huruf yang mencekung. Nah, mencekung itu kita ingat agak membungkuk pasiennya, seperti itu. Nah, sedangkan definisinya adalah deformitas struktur vertebra yang bagian torakal, sehingga menyebabkan desakan di korpus vertebra bagian anterior. Kalau korpus vertebra di bagian depan anterior terdesak, menipis, oleh karena itu nanti akan menyebabkan tubuh lebih membungkuk ke depan. Nah, penipisan atau desakan korpus vertebra ini hingga 5 derajat, sekitar 5 derajat dari kelengkungan tulang belakang. Apabila terjadinya lebih dari 5 derajat, sudah biasanya terlihat sekali manifestasi klinis pada pasien. Penyebabnya adalah faktor mekanik, di mana biasanya rentan sekali pada pekerja pabrik. Manifestasinya biasanya asimptomatik, akan tetapi kebanyakan bisa mengeluh nyeri, deformitas progresif yang semakin nampak dengan pasien mengeluh agak membungkuk, dan adanya gangguan neurologi jika sudah parah. Diagnosisnya berdasarkan radiografi lateral akan didapatkan gambar seperti ini hasil ronsennya. Nah, itu kita lihat bahwa vertebranya, bagian anteriornya, korpusnya terdesak sehingga tulang belakangnya agak membungkuk. Tata laksananya, kita sebagai dokter umum dapat kita lakukan pemberian analgetik untuk meredakan nyeri. Yang kedua adalah fisioterapi. Yang ketiga dapat dipasang bracing. Dan yang terakhir adalah operasi. Inilah contoh dari kifosis. Bagaimana yang skoliosis? Kalau skoliosis kita ingat bentuk huruf S yang melengkung-lengkung membentuk kurvatura yang double. Biasanya kurvatura lateral yang abnormal dari tulang belakang. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Tulang belakang pasien kalau kita lihat dari belakang maka bentuknya akan seperti huruf S. Itulah yang kita sebut skoliosis. Biasanya sering terlihat pada anak atau dewasa muda. Etiologinya banyak, bisa idiopatik. Yang kedua kongenital, di mana terjadinya malformasi ketika embrio. Kemudian yang terakhir adalah neuromuskular, biasanya pada pasien-pasien cerebral palsy, trauma tulang belakang, distrofi muskular, atau adanya atrofi otot-otot tulang belakang. Untuk gejala dan diagnosis, yang bisa saja muncul pada pasien adalah berupa bahu tidak rata. Yang kedua, salah satu panggul lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah tulang iga yang lebih tinggi. Nah, salah satu tulang iga kanan atau kiri itu terlihat lebih tinggi yang biasanya nampak dari X-ray. X-ray ini proyeksinya antero-posterior. Dapat juga dilakukan pemeriksaan CT scan untuk menilai kanal spinal dan isinya. Dan yang terakhir adalah MRI untuk melihat spinal cord dan saraf-saraf yang ada. Bagaimana tata laksananya? Cukup observasi. Yang kedua dapat dipasang bracing. Untuk pasien yang aktif tumbuh, kurvanya biasanya 25-40 derajat. Kemudian yang terakhir adalah tindakan bedah. Dan yang terakhir adalah deformitas tulang belakang
lordosis. Nah, lordosis ini agak tegak pasien dan biasanya tidak terlalu nampak memang. Lordosis ini disebabkan oleh adanya kurvatura tulang belakang yang terbentuk ke arah dalam. Sehingga jika dilihat dari samping penampakannya seperti ini. Ya, pasien di bagian dadanya agak ke depan, kemudian di bagian lumbosakralnya agak ke belakang. Etiologinya muskuloskeletal disorder atau postur yang buruk, biasanya dari kebiasaan pasien. Dan tata laksananya bagaimana? Tata laksananya adalah fisioterapi, bracing, dan dapat dilakukan tindakan bedah atas indikasi dokter spesialis ortopedi. Untuk gambaran khas ronsennya adalah seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat sendiri juga bahwa kurvatura di bagian lumbosakralnya agak sedikit ke depan sehingga pasien lebih tegak dari biasanya. Itulah yang disebut lordosis. Baik, itulah kifosis, skoliosis, dan lordosis. Teman-teman harus ingat dan apabila keluar di soal UKM PPD harus tahu jawabannya. Baiklah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kerjakan soal-soal setelah ini.